Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wasyuda. Izinkan saya di sini mempresentasikan hasil dari artikel kami dengan judul Analisis Pola Sebaran dan Keterjangkauan Puskesmas di Kabupaten Nias menggunakan metode Nearest Network Analysis dan Buffering. Ini adalah latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama ada peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang penting bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kesehatan merupakan keinginan dan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Kemudian untuk mewujudkannya, salah satu upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan membangun dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mampu menjangkau dari keseluruhan masyarakat yang ada di suatu daerah. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan menurut undang-undang merupakan tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan formatif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Kemudian, salah satu fasilitas layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat di sini adalah pusat kesehatan masyarakat atau kita bisa sebut dengan puskesmas. Puskesmas di sini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif di wilayah kerjanya. Di sini pemerintah melalui pembangunan puskesmas berupaya untuk memastikan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan primer khususnya bagi wilayah yang terpencil ataupun yang berada di pedalaman. Akan tapi bukti di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Di sini kita dengar bahwa masih ada beberapa dari warga yang harus menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih memiliki daerah yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan, bahkan untuk layanan kesehatan seperti puskesmas. Dengan begitu, persebaran fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi agar tercapai pelayanan yang adil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, di sini, Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang lokasinya ada di dalam sebuah pulau yaitu Pulau Nias. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, luas wilayahnya mencapai 853,44 km persegi. Kabupaten Nias tersendiri terdiri dari 10 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Idano Gau, Bawalatu, Ulu Gau, Hido, Sugaedu, Mau, Somolo-Molo, Hiliduho, Hilirestengkai, dan Utamazue. Kondisi topografi Kabupaten Nias didominasi oleh bukit-bukit sempit dan terjal dengan ketinggian yang bervariasi dari 0 sampai 800 mdpl dengan terdiri dari 24% merupakan dataran rendah tinggi bergelombang, kemudian 28,8% merupakan tanah bergelombang, kemudian dan berbukit-bukit dan 50 dan sisanya yaitu 51,2% merupakan pebukitan hingga pegunungan. Dengan kondisi geografis Nias yang seperti ini, pola pemukiman di Kabupaten Nias cenderung mengikuti pola jalan berjauhan dan tidak selalu berpusat pada satu area. Jauhnya jarak antar pemukiman serta karakteristik Nias yang merupakan pebukitan tentu sangat mempengaruhi keterjangkauan pelayanan kesehatan baik dalam aspek jarak maupun waktu tempuh. Kemudian di sini pentingnya analisis spasial dalam memahami pola sebaran dan jangkauan kesehatan puskesmas eh, dengan masalah atau dengan kondisi topografi, kondisi geografi Kabupaten Nias yang sedemikian rupa. Jadi di sini analisis spasial memiliki peran penting untuk istilahnya mengevaluasi bagaimana sebaran dan kejangkauan layanan puskesmas. Penggunaan metode analisis spasial seperti Nearest Network Analysis atau analisis tangga terdekat dan buffering merupakan salah satu langkah tepat untuk melakukan peninjauan. Analisis tetangga terdekat di sini berguna untuk menganalisis pola sebaran dan atau distribusi puskesmas. Apakah sebaran puskesmas tersebut terkesan menyebar, merata atau berkelompok, atau mungkin menyebar secara tidak teratur. Sedangkan buffering di sini memiliki fungsi untuk mengetahui radius jangkauan layanan kesehatan yang dalam hal ini merupakan radius eh,
keterjangkauan dari puskesmas. Melalui dua pendekatan ini, hasil yang telah diperoleh tentu dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan di Kabupaten Nias. Kemudian berdasarkan latar belakang pada hasil sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah satu, mengetahui pola persebaran puskesmas di Kabupaten Nias. Kemudian yang kedua adalah mengetahui pola keterjangkauan layanan puskesmas terhadap pemukiman. Kemudian selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jadi, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Nias yang berada pada Pulau Nias, seperti kita terlihat pada gambar ini, dan terdiri dari 10 kecamatan. Kemudian, untuk data penelitian yang digunakan, kami menggunakan data penelitian, eh, yaitu data sekunder dengan pengumpulan data dan sumber data dapat dilihat dari tabel sebagaimana di bawah. Di sini, untuk variabel yang pertama ada sebaran puskesmas. Untuk bentuk datanya adalah titik-titik lokasi puskesmas di Kabupaten Nias dengan sumber data dari Google Maps dan website pemerintah Kabupaten Nias untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Nias. Kemudian untuk jangkauan pelayanan puskesmas, untuk jarak jangkauan pelayanan puskesmas, sini datanya adalah radius capaian puskesmas berdasarkan standar nasional Indonesia. Untuk sumber datanya kami ngambil dari Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Kemudian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis tangga terdekat atau NNA, Nearest Neighbor Analysis, dan analisis buffering. Kemudian untuk kategori NNA sendiri, eh, jika setelah melalui perhitungan, kita mendapati hasilnya berada di bawah nol, maka pola sebarannya adalah mengelompok atau cektorat. Kemudian untuk jika kita didapati hasilnya adalah 1,0 di bawah 1,0, maka di atas 1,0, maka pola sebarannya adalah acak atau random. Kemudian jika didapati bahwa hasilnya di atas 2,15, maka pola sebarannya adalah seragam. Kemudian untuk buffering di sini, untuk radius pencapaiannya seperti yang didapat dari Badan Standarisasi Nasional Indonesia, untuk jenis sasaran puskesmas dan balai pengobatan, untuk radius pencapaiannya adalah 3.000 meter persegi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis kami melalui penitikan di Google Maps, di sini terdapat 12 puskesmas. Berdasarkan peta di sebaran puskesmas di Kabupaten Nias, diketahui bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas tersebar di berbagai kecamatan yang ada di wilayah administrasi tersebut. Terdapat secara keseluruhan ada 12 unit puskesmas yang melayani masyarakat di Kabupaten Nias, yaitu Puskesmas Bawalatu, Puskesmas Ida Nugao, Puskesmas Hiliweto Gido, UPTD Puskesmas Hiliduho, Puskesmas Botombawo, Puskesmas Sogea Du, Soga Soga A, Soga E Adu, UPTD Puskesmas Gozihona, Puskesmas Ekosa Khozi, Puskesmas Bulugawo, Puskesmas Maung, Puskesmas Somomolo, dan Puskesmas Botomuzui. Kemudian setelah didapat titik-titik puskesmas yang ada di Kabupaten Nias, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan analisis tengah terdekat dengan menggunakan tools NNA yang ada di atas. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa jarak rata-rata antar puskesmas adalah 7.046,03 meter, jauh lebih besar daripada jarak acaknya, yaitu 4.162,27 meter. Di sini menandakan bahwa pola sebarannya tidak acak. Kemudian nilai NNR-nya ada 1,6928 yang mengindikasikan bahwa distribusi puskesmas cenderung menyebar. Uji statistik dengan rekor
mendapati hasil 4,5914 dan V-value-nya ada 0,04 menegaskan bahwa sebaran tersebut sangat signifikan bersifat menyebar. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari buffering. Setelah kita menghitung NNA, selanjutnya kami melakukan membuffer titik-titik puskesmas yang ada di Kabupaten Nias dengan tools buffer yang ada di ADIS, dan kemudian dihasilkan sebuah peta seperti pada gambar yang ada di PPT. Jadi berdasarkan peta tersebut, peta keterjangkauan puskesmas di Kabupaten Nias, beberapa puskesmas yang berlokasi di Kecamatan Gido, Idanengawak, dan Sugiaduk memiliki area jangkauan pelayanan yang relatif saling beririsan. Yang berarti di wilayah ini memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar yang cukup merata. Sebaliknya, sini pada wilayah di bagian selatan seperti Kecamatan Bawalatu, cakupan jangkauan pelayanannya tampak lebih terbatas dengan hanya sedikit area pemukiman yang tercakup hingga ke radius 3.000 meter. Jadi untuk keterjangkauannya itu, jika kita melihat pada peta pada bagian utara itu terkesan cukup terjangkau, sedangkan pada bagian selatan untuk keterjangkauannya masih belum merata. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami di sini, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, hasil analisis sebaran dan jangkauan pelayanan kesehatan di pelayanan puskesmas di Kabupaten Nias, kami dapat menyimpulkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten di wilayah ini telah tersebar di berbagai kecamatan dengan total puskesmas ada 12. Kemudian sebaran fasilitas tersebut cenderung lebih terkonsentrasi di wilayah bagian tengah dan utara seperti Kecamatan Gido, Idanogawa, dan Soga aduh. Sementara wilayah bagian barat dan selatan seperti Kecamatan Hilir dan Bawalatu masih memiliki keterbatasan cakupan layanan. Kemudian hasil dari Neristek War Analisis menunjukkan bahwa 12 unit puskesmas tersebar di Kabupaten Nias dengan pola distribusi menyebar atau dispersed. Hal ini menunjukkan oleh nilai NNR sebesar 1,6928 dengan skornya 4,5914 dan V-value-nya adalah 0,0004 yang mengindikasikan bahwa pola sebaran signifikan berbeda dari acak. Kemudian untuk sebaran lebih merata terdapat di wilayah bagian tengah dan utara, sementara bagian barat dan beberapa kecamatan di selatan masih memiliki keterbatasan cakupan layanan. Sih jangkauan menunjukkan kawasan seperti Kecamatan Gido, Ida Nogao memiliki cakupan keterjangkauan layanan yang sangat beririsan dalam radius 1.000 sampai 3.000 meter. Sedangkan wilayah lain seperti di bagian barat dan selatan masih perlu peningkatan akses layanan kesehatan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi artikel dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.